Wall Street mulai panas lagi. Minggu ini sektor perbankan dan emas jadi mesin utama kebangkitan pasar. Emas cetak rekor tertinggi sepanjang masa, bank-bank besar laba di atas ekspektasi, dan sentimen pasar berubah cepat jadi super optimis. Apakah ini awal dari rally besar berikutnya? Dari 13 sampai 17 Oktober, ketiga indeks utama yaitu S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq semuanya ditutup hijau dengan Dow naik paling tinggi 1,08%. Kenaikan ini didorong oleh musim earnings call yang positif terutama dari sektor perbankan yang hasilnya di atas ekspektasi. Ditambah lagi, harga emas yang terus mencetak all-time high membuat saham-saham tambang dan bank makin diincar investor. Dari sisi saham, top gainer minggu ini ada JB Hunt naik 14,65%, Prologis 8,12%, Dollar Tree 7,60%, Starbucks 7,16%, dan Estée Lauder 6,60%. Jadi meskipun ada tekanan global, Wall Street masih menunjukkan optimisme yang cukup kuat. Pertanyaannya, apakah momentum ini bisa lanjut atau cuma rebound sementara? Ketegangan dagang antara Amerika dan Cina kembali memanas dan bikin indeks di Asia rontok parah. Hang Seng di Hong Kong anjlok sekitar 3,5% ke 25,374, CSI 300 di Tiongkok turun 1,8%, Shanghai Composite melemah 1,3%, Kospi Korea Selatan minus 1,4%, dan pasar Taiwan juga turun 1,8%. Di sisi lain, harga emas justru makin menggila, tembus rekor baru di atas 460 US dollar per ounce atau naik lebih dari 50% dibanding tahun lalu. Pasar saham global memanas usai OpenAI gandeng Broadcom buat bikin chip AI custom yang mulai diproduksi paruh kedua 2026. OpenAI urus desain, Broadcom tangani produksi. Dengan kapasitas 10 gigawatt, setara daya 8 juta rumah di Isaac Sands, saham Broadcom langsung naik 9%. Investor optimis bisnis chip AI bakal meledak, sementara OpenAI dapat efisiensi biaya dan kontrol penuh atas teknologinya. Sekarang ke sektor perbankan hasilnya juga menggembirakan. Wells Fargo naik lebih dari 7% setelah laba per saham di 3Q25 tembus 1,66 US dollar di atas ekspektasi. Pendapatan naik 5,3% jadi 21,44 miliar US dollar. JP Morgan juga tampil solid dengan EPS 5,07 US dollar dan pendapatan 46,43 miliar US dollar, tumbuh 9% year on year. Meski biaya operasional naik, laba bersih mereka tembus 14,4 miliar US dollar. Morgan Stanley bahkan mencetak hasil terbaik dalam hampir 5 tahun dengan pendapatan 18,2 miliar US dollar dan IPS 2,80 US dollar berkat lonjakan bisnis investment banking dan wealth management yang luar biasa. ASML juga nggak mau kalah. Raksasa chip Eropa ini catat penjualan 7,5 miliar euro di 3Q25 dengan margin kotor 51,6% dan laba bersih 2,1 miliar euro, didorong permintaan dari sektor AI dan peluncuran sistem high-end EUV pertama mereka. Bank of America pun ikut bersinar dengan pendapatan 28,09 miliar US dollar dan EPS 1,06 US dollar, keduanya di atas ekspektasi. Ajaib semua bisa.